Sod, Makkiyah. Surah ke-38, 88 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sod. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Akan tetapi, orang-orang yang kufur berada dalam kesombongan dan permusuhan. Betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong ketika datang azab, padahal waktu itu bukanlah saat untuk melepaskan diri. Mereka heran karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan." Lalu, pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ajaran mengesahkan Allah. Ini tidak lain kecuali dusta yang dibuat-buat. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka dalam keraguan terhadap kitabku. Akan tetapi mereka ragu karena belum merasakan azabku. Atau, apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi? Atau, apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Bala tentara yang berada di sana dari golongan yang bersekutu untuk mengalahkan Rasul kami, tentu akan dikalahkan. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai kekuatan besar, juga telah mendustakan para Rasul. Begitu juga, Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan yang bersekutu, menentang para Rasul. Masing-masing tidak lain, kecuali mendustakan para Rasul. Maka pantaslah mereka merasakan hukumanku. Mereka tidak menunggu selain satu teriakan saja yang tidak ada selanya. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, segerakanlah untuk kami bagian dari siksa kami sebelum hari perhitungan." Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Kami menundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masing sangat patuh kepadanya, Daud. Kami menguatkan kerajaannya serta menganugerahkan hikmah, kenabian kepadanya, dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Apakah telah sampai kepadamu, Nabi Muhammad, berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka, berilah keputusan di antara kami dengan hak, janganlah menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Salah seorang berkata, "Sesungguhnya ini saudaraku. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina, sedangkan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Biarkan aku yang memeliharanya. Dia mengalahkanku dalam perdebatan." Dia Daud berkata, "Sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.
lalu kami mengampuni kesalahannya. Itu. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa, di bumi. Maka berilah keputusan, perkara, di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur karena mereka akan masuk neraka. Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka? Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kami menganugerahkan kepada Daud, anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah, ketika pada suatu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai ia, matahari atau kuda itu, bersembunyi di balik tabir, hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Sungguh kami benar-benar telah menguji Sulaiman dan kami menggeletakkannya di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Maka kami menundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Begitu juga setan-setan, lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan, rasa sakit. Allah berfirman, "Entakanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Kami anugerahkan pula kepadanya Ayub, keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya. Ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan dalam taat kepada Allah dan penglihatan, mata hati yang jernih. Sesungguhnya kami telah memberikan secara khusus kepada mereka anugerah yang besar, yaitu selalu mengingat negeri akhirat. Sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik. Ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagimu dan kaummu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan
tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Mereka bersandar di dalamnya, di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan dan minuman yang banyak di surga itu. Di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang pandangannya terbatas hanya untuk pasangannya, lagi sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tidak habis-habisnya. Inilah kenikmatan bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka, jahanam yang mereka akan masuk ke dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang mendidih dan cairan nanah yang menjijikkan. Selain itu, ada berbagai macam azab lain yang serupa itu. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan, pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Mereka, para pengikutnya menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas, tidak menerima ucapan selamat datang karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Itulah seburuk-buruk tempat menetap. Mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini? Tambahkanlah kepadanya azab yang berlipat ganda di dalam neraka. Mereka, penghuni neraka, berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang di dunia selalu kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina? Apakah karena dahulu kami menjadikan mereka bahan olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Katakanlah, Nabi Muhammad, ia Al-Quran adalah berita besar. Kamu berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Tidaklah diwahyukan kepadaku, kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh, ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik darinya karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Allah berfirman, keluarlah darinya, surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka, manusia dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, kiamat. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, karena keikhlasannya di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar
adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Aku pasti akan memenuhi neraka, jahanam denganmu, dan orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Katakanlah, Nabi Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya, dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ada. Al-Quran, ini tidak lain kecuali sebagai peringatan bagi semesta alam. Sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya, Al-Quran, setelah beberapa waktu lagi,